Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamana anna dinal Islam yad'u ila tathhiril qulubi min akhlaqil khabisat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Balaghar risalah wa adal amanah wa nasaha li ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajatil bayda ulailuha kanahariha la yanzigu anha ila halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena waktu yang singkat, maka kita akan sampaikan tema yaitu visi global Islam. Tema ini kalau kita elaborasi itu sangat luas sekali. Tapi tema ini sesungguhnya mengkonfirmasi dengan tradisi modern, tradisi manusia modern yang memang di zaman modern ini kita tidak bisa menisbikan globalisasi. Sehingga di era modern ini banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para saintis yang harus kita jawab. Di antaranya apa makna agama bagi globalisasi? Banyak pertanyaan yang harus dijawab. Sehingga kita tidak bisa menisbikan globalisasi. Yang kedua, manusia ini sudah terjadi being konektif antara satu dan yang lain selalu terhubung. Satu suku dengan suku yang lain juga terhubung. Bahkan kita sebagai state nation, sebagai warga bangsa juga terhubung dengan bangsa yang lain. Jadi ini hebatnya dunia modern. Dan itu semua dikonfirmasi oleh Islam. Maka pada kesempatan kali ini kami mengambil tema visi global Islam. Untuk memahami tema ini, maka kita harus juga memahami artikulasi beragama dalam Islam. Ini sangat penting sekali. Artikulasi yang dimaksud sini adalah bagaimana penjelasan Islam tentang keberagamaan. Dalam konteks ini ada beberapa domain yang harus kita pahami. Ada beberapa ranah yang harus kita pahami substansinya. Di antaranya pertama kali, artikulasi beragama dalam Islam itu ada domain personal yang harus kita pahami. Domain individu yang harus kita pahami. Di samping domain individu ada domain komunal, domain kelompok yang harus kita pahami dalam Islam. Di samping domain kelompok ada domain sosial yang juga harus kita pahami dalam Islam. Di samping domain sosial ada domain state nation, berbangsa dan bernegara, sampai pada domain kita sebagai warga dunia. Ini harus kita satu-satu kita jelaskan. Tapi kita di sini hanya sebagai pengantar karena waktu tidak mungkin bisa mengcover tema ini. Pertama, domain individu. Dalam beragama itu ada domain individu yang harus kita pahami. Dalam domain individu itu ada belief system, sistem keyakinan dalam Islam itu yang harus kita pahami substansinya, yaitu konsep tauhid. Setiap umat Islam harus paham tentang konsep ini. Konsep ini memahami bahwa Allah sebagai zat yang mutlak absolut, sebagai Tuhan yang objektif, bukan Tuhan subjektif yang diciptakan oleh pikiran manusia. Karena dia adalah pencipta alam semesta. Al-Quran menyebut dengan zat yang ahad, juga menyebut zat yang wahid.
Kenapa disebut ahad dan wahid? Karena laisa bijismin. Karena zat ini tidak berjasad, tidak berjisim. La yatajaza. Zat ini tidak merupakan bagian-bagian. Karena dia bukan makhluk. Setiap makhluk mempunyai bagian-bagian, tapi zat itu ahad, padat, la yatajaza. Dia tidak mempunyai bagian-bagian. Kalau tubuh kita ini mempunyai bagian, ada kepala, ada tangan, ada bagian-bagian tubuh ini, itu makhluk. Apabila salah satu anggota tubuh itu rusak atau tidak ada, maka menjadi tidak sempurna keberadaan makhluk tersebut. Maka Tuhan laisa kamitslihi syai'un, Tuhan tidak sama dengan apapun. Kemudian wahid, la yata'addah, dia tidak berbilang, dia tidak bisa dibagi, dia padat. Laisa bijauhar, laisa bil a'rad, la yataqayyad, dan dia tidak dibatasi oleh apapun. Itu adalah Tuhan yang absolut, dan ini harus kita imani secara benar. Konsep tauhid ini harus kita pahami secara benar. Mengapa konsep tauhid ini harus kita pahami secara benar? Karena konsep ini untuk memurnikan ibadah kita. Apabila kita terjebak ke dalam kemusyrikan, maka ibadah kita rusak. Padahal tujuan hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, dan dalam beribadah jangan sampai ada persekutuan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belief system yang harus kita pahami dalam sistem ajaran Islam pada domain yang pertama, domain individu. Ini domain yang bersifat privasi, individual. Tidak ada orang yang tahu kita beriman atau tidak, meskipun kita mengaku beriman. Hanya Allah yang tahu tentang keimanan kita. Hanya Allah yang tahu tentang keikhlasan kita kepada Allah, tentang kemurnian tauhid kita. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Nabi Muhammad dalam meletakkan dasar-dasar tauhid itu 13 tahun. Padahal Nabi itu dia berdakwah hanya 23 tahun. 13 untuk membangun konsep tauhid, yang 10 tahun untuk yang lainnya. Ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita pahami. Yang kedua, domain komunal. Ini juga harus kita pahami. Di dalam sistem ajaran Islam itu umat Islam tidak boleh individual, tidak boleh egois, tidak boleh hidup sendiri, tapi dia harus berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Kita manusia modern ini terjebak kepada kehidupan individu, egois individu. Jadi yang dimaksud berjamaah ini bukan hanya jamaah sholat, tetapi satu community, satu umat, yang nanti umat ini akan bergerak membuat program-program yang penting bagi kemaslahatan bersama. Itu community. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Karakter umat Islam itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu moderat. Tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Tapi dia harus moderat, moderasi, wasatiyah. Dalam bangunan syariat juga menjelaskan seperti itu. As-syari'atu mabna 'alal 'adl wal wasatiyatu fala ifrata wala tafrid. Jadi bangunan syariah itu pertama dasar atas dasar keadilan, keseimbangan. Alam semesta ini teratur karena keseimbangan. Itu namanya adil. Wal wasatiyatu, dan wasatiyat artinya moderasi, fala ifrata wala tafrid. Tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi umat Islam harus punya basic kuat sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara umat,
Yang ketiga adalah domain sosial. Domain sosial ini juga sangat penting karena kita hidup bukan pada satu community, bukan pada satu umat saja, tapi kita akan berhadapan dengan umat-umat lain yang mungkin berbeda sama kita dan pasti berbeda sama kita. Maka sikap sosial yang harus kita lakukan adalah memahami keberagaman itu. Itu sangat penting. Sikap sosial kita adalah memahami keberagaman itu. Jangan sampai kita tidak paham dengan keberagaman. Karena kesalahpahaman itu, sumber-sumber konflik itu, karena kita tidak paham. Tidak paham orang lain, dan tidak paham pada diri sendiri. Siapa kita, siapa orang lain, kita tidak paham. Itu menyebabkan sumber-sumber konflik. Jadi kita diminta untuk memahami di luar kita siapa kita, tapi sebelum kita memahami orang lain, kita juga harus paham betul tentang diri kita, seberapa potensi kita, seberapa kapasitas kita, dan juga kita harus memahami orang lain. Apa yang menjadi fokus dari keberagaman ini, agar kita ini terjadi harmonis. Dalam konteks ini Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Lihat indahnya ayat ini. Ini adalah merupakan ayat yang menjelaskan tentang keberagaman. Memang keberagaman itu satu keniscayaan. Jadi keniscayaan sosial itu meniscayakan adalah keberagaman. Untuk menjelaskan keberagaman ini, Allah juga meneguhkan bahwa kita ini adalah brother. Semua manusia itu unity of creation. Semua manusia itu satu ciptaan Allah. Dan dari nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Artinya kita ini saudara, brother and sister. Kita saudara, kita itu family. Maka melakukan untuk memahami itu menjadi satu keharusan. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kalian semua bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu setting Tuhan. Keberagaman suku, bangsa, bahasa, kultur, budaya, agama, itu semuanya adalah merupakan tabiat di semesta ini. Karena itu kita diminta untuk bisa memahami dengan konsep ta'aruf, lita'arrafu, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bukan hanya mengenal nama, tapi lebih dalam lagi mengenal budaya, mengenal pemikiran, dan mengenal yang lainnya. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Dalam segi pandangan hidup itu juga beragam. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Pada tiap-tiap umat itu ada wijhah, ada kiblatnya, dan umat itu mengarahkan pada kiblat itu. Maka spirit Islam fastabiqul khairat. Adalah kalian saling berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan konflik, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini punya relevansi terhadap kehidupan kita di negeri ini. Kita juga beragam, dunia juga beragam. Maka itu yang ide-ide atau artikulasi beragama dalam Islam ini perlu menjadi pegangan kita semuanya. Karena itu akan mengantarkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.